Pemirsa, dua pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Surakarta mengikuti deklarasi Pilkada Damai 2020. Gibran Teguh dan Bajo berjanji akan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 selama kampanye. Dua pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Surakarta mendeklarasikan Pilkada Damai yang patuh protokol kesehatan di depan Pasar Gede Surakarta, Jawa Tengah, Kamis pagi. Pasangan Gibran Teguh serta pasangan Bajo membacakan pernyataan deklarasi damai. Kedua pasangan bakal calon ini juga berjanji menaati protokol kesehatan COVID-19 selama menjalani tahap pilkada. Yang penting kita berkomitmen untuk menciptakan pilkada yang sehat, damai. Saya dan Pak Teguh juga berkomitmen untuk mentaati seluruh proses dan tahapan yang sudah ditetapkan oleh KPU. Dalam deklarasi ini, keduanya berjanji untuk berpartisipasi aktif, menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban, termasuk berperan serta dalam penerapan protokol kesehatan untuk memutus penularan COVID-19. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. KPU Kota Medan memverifikasi ijazah masing-masing bakal calon wali kota dan wakil wali kota Medan. 4 tim mendatangi tiap-tiap sekolah bakal calon. KPU Kota Medan memverifikasi masing-masing bakal calon wali kota dan wakil wali kota Medan. Setiap sekolah mereka datangi dan sekolah bakal calon diantaranya Sekolah SMA Negeri 3 Medan, Jalan Budi Kemasyarakatan yang merupakan sekolah Ahyar Nasution. Di SMA Negeri 3 Medan, pihak sekolah memperlihatkan dokumen yang menyatakan Ahyar Nasution tamat dari sekolah tahun 1986. Seusia ini mungkin kelihatan. 4 tim memverifikasi ijazah bakal calon wali kota dan wakil wali kota Medan. Untuk Ahyar di SMA Negeri 3 Medan, sedangkan untuk Bobi Nasution di SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Verifikasi dokumen ijazah bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan dilakukan hingga 12 September nanti, sementara hasilnya diumumkan 14 September mendatang. Verifikasi di SMA Negeri 3 atas nama Bapak Slon Ahyar Nasution terkait dengan ijazah beliau ya. Nah, tadi kita sudah bertemu dengan pihak kepala sekolah dan jajaran KTU-nya untuk memverifikasi ijazah Pak Ahyar Nasution ya, terkait dengan apakah beliau memang alumni di sini dan sekolahnya masih eksis dan seterusnya. Termasuk kita tadi melihat buku besar alumni, registrasi dan abjad ya, yang ternyata alhamdulillah ada semua ya atas nama Ahyar Nasution. Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat melarang seluruh bakal pasangan calon kepala daerah di 8 kota dan kabupaten yang bertarung di pilkada untuk berkampanye secara tatap muka. Larangan ditetapkan guna mencegah penyebaran COVID-19 di tengah pesta demokrasi. Pelaksanaan Pilkada 2020 Jawa Barat akan digelar di tengah belum redanya pandemi COVID-19. Sebanyak 25 bakal pasangan calon akan bertarung untuk menjadi kepala daerah di 8 kota kabupaten di Jawa Barat. Hal inilah yang membuat Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat melarang seluruh bakal pasangan calon kepala daerah untuk berkampanye secara tatap muka dengan para pendukungnya. Menurut Ketua KPU Jawa Barat, Rifki Ali Mubarok, kampanye sebaiknya dilakukan secara virtual. Apalagi menurut Rifki, hampir seluruh wilayah Jawa Barat masuk dalam zona merah. Diupayakan dilakukan secara virtual. Jadi rapat umum ada, namun dilakukan secara virtual, secara media daring. Kalaupun harus tatap muka, maka itu dilaksanakan di zona hijau. Nah, kondisi di Jawa Barat di 8 kota kabupaten ini kan kondisinya semuanya zona kuning. Bahkan ada yang zona merah. Tidak ada yang zona hijau, maka bisa dipastikan kampanye rapat umum tidak bisa digelar dengan cara tatap muka. KPU Jawa Barat juga akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait guna memantau calon kepala daerah yang akan melaksanakan kampanye di tengah pandemi. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Agung Ilmu Mangkunegara resmi diberhentikan sebagai Bupati Lampung Utara. Agung diberhentikan karena terbukti korupsi selama menjabat sebagai kepala daerah.
Menteri Dalam Negeri resmi memberhentikan Agung Ilmu Mangkunegara dari jabatannya sebagai Bupati Lampung Utara. Pengumuman diberhentikannya Agung sebagai Bupati disampaikan melalui rapat paripurna DPRD setempat. Pemberhentian Agung berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengesahan pemberhentian Bupati Lampung Utara Provinsi Lampung. Agung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan petikan putusan pengadilan. Dari surat pengusulan untuk pengangkatan atau definitifnya Pak Haji Budi Utomo sebagai Bupati Lampung Utara sisa jabatan 2019-2024 ke Kementerian Dalam Negeri. Dalam SK Mendagri juga memutuskan menunjuk Wakil Bupati Budi Utomo untuk melaksanakan tugas dan kewenangan sampai ditunjuknya Wakil Bupati sebagai Bupati. 6 Oktober 2019, Agung ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi di rumahnya dalam operasi tangkap tangan dengan dugaan uang proyek. Dari hasil putusan sidang di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang tanggal 2 Juli 2020, Agung divonis bersalah dan dihukum penjara selama 7 tahun serta membayar uang pengganti sebesar 74 miliar rupiah. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Pembatasan sosial berskala besar ibu kota kembali diberlakukan. Aktivitas perkantoran tetap berjalan. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut.